Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat vlog dakwah dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini sedikit saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ini udah sangat sering banget ditanyakan. Semoga setelah video ini insya Allah kita akan paham bagaimana menyikapi hal tersebut. Apa itu? Tentang rasa kagum. Kak, boleh nggak kita kagum kepada lawan jenis? Atau bagaimana sih hukumnya kalau kita kagum dengan lawan jenis ya? Nah teman-teman, sebelum membahas jauh lebih lanjut ya, tentu kita harus menyamakan persepsi dulu. Apa sih definisi atau apa sih pengertian daripada kagum itu sendiri? Nah di sini saya mengambil pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kagum itu diartikan sebagai perasaan heran, takjub ya. Jadi ketika kita menghadiri sebuah pertunjukan seni, lalu kita menyaksikan ada orang itu yang menampilkan pertunjukan seni yang sangat luar biasa, nah kita tuh kagum. Nah itu perasaan kagum. Jadi umumnya kagum itu karena kita menyaksikan orang itu memiliki satu kelebihan, skill. Misal, saya kagum dengan seorang pemuda atau saya kagum kepada sosok pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih yang di usianya 21 tahun telah menjadi penakluk terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita kagum kepada lawan jenis? Secara hukum boleh-boleh saja. Kalau kekaguman kita karena kebaikan agama, akhlak, apalagi yang itu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Misal, saya kan cowok nih Iwan, saya kagum kepada seorang akhwat yang udah terkenal misalnya dengan dakwahnya dan seterusnya, ya saya kagum, bukan berarti saya cinta ya. Kagum itu beda dengan cinta. Kalau level cinta itu lebih tinggi lagi. Dengan cinta kita akan melakukan apa saja untuk orang tersebut, kita rela berkorban. Nah tapi kalau kekaguman itu sampai kita kemudian memikirkan, ada rasa ingin memiliki dan seterusnya, maka itu sudah berubah menjadi cinta, bahkan berubah menjadi mencintai. Kalau cinta itu perasaan yang timbul karena suka sama seseorang jadi cinta. Kalau jatuh cinta itu biasa, tapi kalau levelnya sudah mencintai, nanti perkara yang lain lagi. Nah teman-teman, jangan sampai perasaan kagum kita itu berubah jadi cinta, lalu kita mencintai dalam diam. Nah ini berbahaya nantinya. Kenapa? Karena membuat kita itu memikirkan seseorang yang belum halal, lalu menimbulkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, duh gini, kalau kita lihat misalnya si dia dan jalan sama orang lain, misal dekat sama orang lain, yang baper siapa? Ya kita yang baper kalau kita kemudian punya perasaan sama orang itu. Makanya kalaupun kita kagum, pastikan di awal kita itu kagum karena kebaikan orang itu hanya karena akhlak dan agama, bukan karena yang lain. Atau kagum karena kemampuan dia dalam kebaikan, bukan karena yang lain. Setelah itu nggak perlu kita menaruh hati, menaruh perasaan. Titipkanlah hati hanya kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan begitu hati kita lebih terjaga. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau kita kagum ya itu nggak apa-apa. Pastikan kekaguman kita itu hanya karena kebaikan agama dan akhlak, bukan karena yang lain. Dan nggak perlu menyertakan hati ikut di dalamnya. Hati kita ini cuma satu. Kalau kita sudah serahkan kepada yang lain, maka hati kita ini akan sulit untuk kemudian terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah nggak akan menjadikan seseorang itu dua hati dalam satu rongga. Nah kalau kita udah menyerahkan hati kepada manusia, maka hati kita itu akan sulit untuk mengingat Allah. Kita akan sulit untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan kita kalau harus menyerahkan hati itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah jadi begitu ya teman-teman. Pastikan juga kekaguman kita kepada seseorang itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah kagum lalu membuat kita makin menjauh dari Allah, segera ditinggalkan atau dihilangkan perasaan-perasaan itu. Insya Allah dengan begitu kita akan terjaga daripada apa-apa yang Allah larang. Kita akan berada pada koridor jalan yang Allah syariatkan. Seperti itu. Mungkin begitu aja teman-teman ya. Insya Allah semoga teman-teman bisa memahami bagaimana kita menyikapi perasaan kagum kepada seseorang, utamanya kepada lawan jenis ya. Jangan sampai menaruh hati ya. Cukup perasaan kagum saja, nggak perlu ada berharap-berharap dan seterusnya. Kenapa?
harapan itu seringkali orang itu kecewa, berakhir dengan kekecewaan karena berharap kepada makhluk ya. Kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah nggak akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, maka tunggulah kekecewaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min, aduh, antum nggak matikan cepat, Min.